Tugas ini berupa simulasi mengajar bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi untuk jenjang SMP kelas 2 semester ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mengenai teks deskripsi. Sebelum mulai ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum mulai ke pembelajarannya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dwi Maharani. Hadir, Bu. Ibu akan membacakan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi teks deskripsi ini ya, anak-anak. Kompetensi inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan, pergaulan, dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian, kompetensi dasar dalam materi teks deskripsi, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tapi sebelum mulai ke pembelajarannya, Ibu punya cerita yang mungkin bisa memotivasi anak-anak sekalian. Jadi waktu Ibu SMP, Ibu pernah ikut lomba menulis cerpen. Padahal sebelumnya Ibu itu belum pernah mengikuti lomba, dan itu adalah pertama kalinya Ibu mengikuti lomba. Pada saat itu, Ibu dibantu oleh Ibu Eri. Ibu Eri itu guru bahasa Inggris Ibu, yang ternyata beliau juga seorang penulis. Kemudian banyak cerpen yang dimiliki oleh Ibu Eri yang sudah dimuat di dalam majalah ataupun koran. Akan tetapi Ibu Eri menyamarkan identitasnya karena Ibu Eri tidak ingin banyak orang yang mengetahui. Jadi anak-anak, tidak peduli kalian itu guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, atau guru matematika, kalian bisa menulis dan menerbitkan karya kalian. Jadi jangan ragu dan jangan takut untuk menulis, apalagi untuk mengirimkan karya kalian ke penerbit. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena menulis juga dapat mengasah kemampuan kita. Selain itu, kita juga dapat menghibur banyak orang dengan tulisan kita. Sebelum itu, silakan kalian menyiapkan alat tulisnya ya, supaya apa yang Ibu terangkan bisa kalian catat. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan dengan jelas secara rinci tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema. Tujuan teks deskripsi adalah untuk mendeskripsikan atau memberi penjelasan mengenai suatu objek secara utuh agar dapat dipahami tentang tema yang disajikan dalam teks deskripsi. Yang kedua, teks paragraf spatial. Teks ini hanya menggambarkan tempat, benda, atau ruang, dan lain-lain. Dan yang ketiga, teks paragraf objektif.
Teks paragraf objektif ini hanya menggambarkan objek apa adanya menurut keadaan objek tanpa penambahan opini dari penulis tersebut. Teks deskripsi juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teks paragraf deskriptif subjektif. Teks ini menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis saja. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada judul. Sudah jelaskan, judul itu untuk menggambarkan isi teks secara keseluruhan. Yang kedua adalah kalimat topik. Kalimat topik ini berupa kalimat pembuka yang menjelaskan perihal apa aja yang hendak dideskripsikan. Dan yang ketiga ada deskripsi. Deskripsi ini bagian penjelasan atau penggambaran benda atau hal yang sedang dideskripsikan. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan ini bagian penutup yang biasanya disertai pendapat penulis. Nah, supaya kalian lebih paham, Ibu akan memberikan salah satu contoh teks deskripsi. Disimak ya. Setelah kalian simak, menurut pendapat kalian, termasuk jenis apakah teks deskriptif tersebut? Jenis teks tersebut itu merupakan jenis teks paragraf objektif. Mengapa demikian? Ya, teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks paragraf objektif karena objek digambarkan dengan apa adanya tanpa adanya pendapat dari penulis sendiri. Sampai sini apakah kalian sudah paham, anak-anak? Karena jam pelajaran sudah habis, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang Ibu berikan menjadi bermanfaat untuk anak-anak semua. Burung Nyirian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segitu aja video simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segitu aja video simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Nyirian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.